sebelum kalian belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, untuk anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak, adakah anak yang tidak masuk atau tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Kenapa tidak masuk? Indra Dharma izin, Adi juga izin. Oh, karena izin ya. Ya. Nah, semoga kedepannya kehadiran kalian itu presentasinya terus meningkat ya, dan tetap semangat ya. Jaga kesehatan karena cuaca sekarang kalau siang itu panas ya. Tetap jaga kesehatan agar bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan baik ya. Nah, baiklah anak-anak, setelah ibu tadi menanyakan mengenai kehadiran kalian, nah sekarang di awal pembelajaran ibu akan menampilkan sebuah objek gambar ya. Silakan diperhatikan objek gambar yang ibu tampilkan. Nah, anak-anak tolong diamati, dicermati, kalian bisa menyebutkan apa saja yang ada pada gambar tersebut atau aktivitas apa saja yang ada pada objek gambar yang ibu tampilkan ya. Silakan diamati, kemudian silakan kalian mengeluarkan pendapatnya, ada apa saja pada objek gambar yang ibu tampilkan ya. Sudah ya? Berarti ibu yakin kalian sudah bisa membayangkan apa yang ada pada gambar tersebut ya. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Ayo angkat tangannya, jangan malu-malu. Ayo, yang lain angkat tangannya. Semua pasti bisa ya. Ibu minta ya, Cantika, menurut Cantika apa yang ada pada gambar yang ibu tampilkan? Ada orang sedang berjualan. Ada orang yang sedang berjualan. Ya, ada orang yang sedang berjualan. Ada yang menjual alat-alat kebutuhan. Ya, perlengkapan dapur mungkin. Kemudian ada yang menjual hasil pertanian dan perkebunan. Ya, benar. Ada yang menjual. Kemudian selain ada penjual, ada apa lagi? Ayo angkat tangannya. Yang di belakang, ayo. Siapa yang bisa? Ada apa lagi? Banyak sekali. Ya, Menteri, coba. Di situ ada orang yang sedang berbelanja. Ada orang yang berbelanja atau ada pembeli. Ya, berarti ada penjual yang pertama, yang kedua ada pembeli. Ya, ada pembeli. Ya, dengan membawa barang belanjaannya. Ya, kemudian apa lagi? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Sinta. Ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang. Ya, benar, ada sekelompok orang. Lebih dari 2 orang. Ya, benar. Apa lagi? Baru 3. Ada apa lagi pada objek gambar tersebut? Ayo yang lain. Yang lain. Semua pasti bisa. Ayo, tetap semangat. Ya, Rahari, ada apa pada objek gambar tersebut? Gambar tersebut terdapat ada beberapa orang yang sedang membawa barang belanjaannya. Ada beberapa orang yang sedang membawa barang belanjaannya, yaitu sama dengan tadi yang disebutkan oleh Menteri ya. Ada pembeli ya, membawa belanjaannya. Ya, apa lagi? Ada lagi? Lagi 1. Apa lagi? Biar 5 ini. Ayo, siapa yang bisa? Ayo.
Ada apa? Ya, Sinta lagi, Sinta sudah, yang lainnya. Ya silakan, nak silakan nak. Di sana ada sayuran. Oh iya, ada sayuran atau hasil pertanian dan perkebunan ya. Ada sayuran, ada juga buah-buahan. Ya, berarti ada penjual, ada pembeli, kemudian ada sekelompok orang, kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan yaitu berupa sayur, kemudian ada buah-buahan dan juga alat kebutuhan rumah tangga. Ya, nah tujuan dari ibu menampilkan objek gambar tersebut berkaitan dengan materi yang akan anak-anak pelajari hari ini, yaitu mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Ya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kalian itu disuruh menganalisis, mampu menganalisis manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, sekarang agar kalian lebih semangat lagi belajarnya, masih tetap semangat ya. Ibu akan memberikan sebuah pantun, walaupun cuma satu ya. Nanti siapa tahu ada dari anak-anak yang membalas pantun dari ibu. Ya, berupa pantun motivasi. Ya, nah bunyi pantunnya adalah ini pantun motivasi. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Ya, begitu kira-kira pantun motivasi yang ibu sajikan di sini, walaupun sederhana, semoga bisa membangkitkan semangat belajar kalian ya. Dan alangkah baiknya kalau kalian juga bisa nanti pelajaran selanjutnya memberikan atau menghadirkan sebuah pantun-pantun motivasi ya, untuk menambah semangat belajar kalian. Ya, ya Melani, silakan kalau mau menyampaikan pantun motivasi silakan ke depan nak. Bangun pagi langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Ya, tepuk tangan. Ibu sudah dibalas juga oleh Melani dengan pantun motivasi juga. Ibu yakin kalian semua ini juga bisa membuat pantun motivasi ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya silakan disiapkan satu-satu ya. Bisa? Nah, setelah ibu memberikan sebuah pantun, tambah semangat belajarnya ya. Nah, kemudian di awal pembelajaran di awal, ibu ingin mengetahui tingkat kemampuan kalian terhadap materi atau terkait materi yang akan anak-anak pelajari. Ibu akan memberikan sebuah pretest ya. Pretest itu nanti linknya ibu bagikan lewat WA grup kelasnya ya. Nah, sekarang silakan dikeluarkan dulu handphonenya. Nah, link sudah ibu bagikan ke grup kelas. Silakan kalian isi atau jawab soal dari link tersebut. Buatnya secara pelan-pelan saja ya, biar hasilnya juga baik. Ya, silakan anak-anak. Kalau ada kesulitan, silakan tanya sama ibu ya. Pelan-pelan saja nak ya, biar hasilnya nanti finish. Ya, silakan dikerjakan.
Bisa kan? Udah ya. Pelan-pelan saja. Sudah, Sinta. Sudah. Break. Sudah. Tidak ada kendala ya. Ya. Bisa. Ada yang mengalami kesulitan? Sudah? Sudah, Nak? Sudah? Sudah. Sudah kelihatan ya? Ya. Sudah semua berarti kan? Sudah biasa. Sudah semua? Sudah semua mengerjakan ya? Sudah. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mengisi soal pretest. Nah sekarang tolong HP-nya dimasukkan dulu ya. Masukkan dulu yang tidak mengganggu aktivitas belajar kalian ya. Silakan masukkan dulu. Lupa dimasukkan HP-nya dulu. Ya baiklah, tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal pretest. Nah sekarang kita mulai ke kegiatan belajar ya. Nah di sini Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran dan Ibu yakin kalian juga sudah belajar di rumah dengan buku yang sudah diperoleh ya. Sudah belajar kan? Nah ini merupakan tambahan video pembelajaran mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Baiklah, berapa yang kamu inginkan? Hore, terima kasih Bu.
sahabat studi ilmu sosial, salam sehat dan tetap semangat. Kali ini, studi ilmu sosial ingin berbagi informasi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Tapi, sebelum lanjut pada materi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video-video pembelajaran terbaru. Bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosialmu. Terima kasih, selamat belajar. Manusia tidak hanya dikenal sebagai makhluk sosial atau homo socius, tetapi juga sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk berinteraksi, tolong-menolong, setiap kawan, dan toleransi serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Misalnya, dalam kegiatan gotong royong membersihkan kampung atau lingkungan tempat tinggal. Dari sini bisa diketahui ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan sosial, berinteraksi dengan orang lain. Manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Lalu, bagaimana manusia sebagai makhluk ekonomi? Makhluk ekonomi bermakna sebagai makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan juga akan bergantung dengan orang lain di sekelilingnya. Contohnya seperti ilustrasi berikut ini. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Pet aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Aksi. Jalan-jalan aja yuk. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki kebutuhan hidup yang banyak, jumlah maupun jenis. Demi memenuhi kebutuhan itu, manusia melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup. Manusia menyadari bahwa ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Karena itu, manusia terus berusaha bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ilmu dan prinsip ekonomi. Berikut ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. Cenderung melakukan tindakan ekonomi secara efisien, yaitu selalu memikirkan perbandingan antara apa yang dikorbankan atau yang dikeluarkan. Cenderung memilih suatu kegiatan atau aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu sibuk dengan pekerjaan. Supir angkot yang sibuk mencari sedikit antar penumpang. Pedagang yang sibuk melayani pembelinya, dan polisi sibuk mengatur lalu lintas kendaraan. Mengapa mereka giat dan aktif bekerja? Manusia
giat dan aktif bekerja untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah. Dengan mencari nafkah, mereka dapat membiayai dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial dan makhluk, maka tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya makhluk ekonomi, manusia tidak boleh mengganggu atau merugikan. Tindakan-tindakan yang mengganggu atau merugikan orang lain itu seperti kolusi, dan nepotisme atau pemenuhan kebutuhan dengan segala cara yang negatif lainnya. Semua tindakan negatif itu tentunya melanggar hukum, menyimpang dari norma-norma sosial, dan melanggar ekonomi. Maka jadilah manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Ayo kita bangun Generasi milenial yang bermoral. Jika video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kamu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosial. Jangan lupa subscribe channel Studi Ilmu Sosial ya. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Tujuannya adalah agar kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Silahkan sekarang kalian mencari kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok 1 di sini bisa ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh. Ya. Boleh. Kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya, silakan. Nah ya. Oh ya, Cantika cuma berempat ya, karena 2 orang belum ya tidak. Sudah, Nova di mana Nova? Sudah. Nah, kalian sudah duduk berkelompok. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya. Nanti petunjuk pengerjaannya silakan kalian berdiskusi dengan temannya dulu. Ya. Kemudian silakan isi lembar kerja peserta didiknya. Ya. Good. Ibu bagikan dulu. Silakan kalian nanti bekerja berkelompok. Ya. Ya. Sudah, ada yang belum dapat? Sudah ya. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi
dengan teman sekelompoknya untuk mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan bekerja. Ibu harap semua ikut bekerja ya, tidak hanya satu orang saja. Ya, silakan. Kalau ada yang tidak jelas atau kurang jelas, saya tanyakan sama Ibu. Ya, biar tidak ribut. Nanti semua ikut mendapatkan, jangan hanya satu orang saja ya. Nah, dibuka bukunya sambil dibuka bukunya kan sudah ada. Jadi ini memberikan masukan dari yang lainnya masukan ya. Dibuka bukunya dari dokumennya, biar teman-temannya bisa membawa. Ya. Ini siapa? Ya, semua itu bekerja. Jangan hanya satu dua orang saja. Ya, kalau ada yang tidak jelas atau tidak mengerti, silakan bisa bertanya sama Ibu. Ya. 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 Ini kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman ini, ya. Sudah mengerti kan? Sudah. Nah, nanti ditambahkan lagi sama teman yang lain ya. Apa bagaimana? Kelompoknya sudah ya. Kerjakan dulu, semua harus ikut kerja ya. Sudah mengerti kan? Sudah. Ya. Ada yang menemui kesulitan, nah ya, pelan-pelan jawabnya nak ya. Ya, semua harus ikut, kamu juga harus ikut ya. Kaila gimana Kaila? Sudah? Sudah?
Ya, semua harus ikut bekerja. Patut juga nanti kalau ada masukan kasih ke saya. Biar dan jika bagaimana ada masalah, ya silakan lanjutkan dikerjakan ya.
Diberikan nanti siapa yang membawakan ya. Aku ada tambahan, maka isi lagi ya, waktunya lebih banyak ya. Tulisannya yang rapi, yang bisa dibaca ya, nanti temannya yang membaca biar lancar ya. Siapa yang akan membawakan atau membacakan, kemudian siapa yang akan menanggapi, ya harus semua dapat tugas, ya karena ini tugas kelompok, ya bukan tugas hanya satu orang saja, ya. Ya anak-anak, apakah semua kelompok sudah menyelesaikan tugas? Sudah. KPD sudah diisi semua ya? Sudah. Kemudian sudah dibagi nanti siapa yang membawakan sudah? Sudah. Nah kemudian selanjutnya Ibu minta kalian menyajikan hasil diskusi kalian dengan mempresentasikannya ke depan. Siap ya? Siap.
dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Pensi, jaya, yes. Nah, kali ini saya dari kelompok 1 akan menyajikan hasil jawaban dari tes yang diberikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Regina Ananta. Perkenalkan, nama saya Niputuli Tamasyanti. Saya Niputu Melani Permeswari. Perkenalkan, nama saya Putu Andre Kiswajaya. Perkenalkan, nama saya Niputu Napang Wirantawan. Perkenalkan, nama saya Nurhadi Jaya. Nah, itu nama-nama kita. Nah, jadi sekarang kami akan membacakan soal dan jawabannya. Soal pertama akan dibacakan oleh Lita. Soal yang pertama, contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah. Jawaban akan dibacakan oleh Andre. Jadi jawabannya adalah ada sekelompok orang yang sedang bergotong royong. 2. Ada komunikasi antara satu dengan orang yang lain. 3. Saling tolong menolong sesama makhluk sosial. Jadi pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Nova Mulyandawan. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah akan dijawab oleh Mahdi. Jadi jawabannya 1. Cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. 2. Memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan norma yang berlaku. 3. Melakukan tindakan rasional. 4. Ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Nah, sekian jawaban dari kelompok kita. Sebelumnya ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri? Ya, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, maksud dari melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri adalah usaha yang dilakukan manusia berdasarkan pada pilihan-pilihan yang menguntungkan. Dapat diterima? Dapat diterima jawaban dari kelompok 1. Ya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menambahkan. Silakan. Tidak ada? Tidak ada yang ingin menambahkan? Tidak. Berarti sudah menerima hasil diskusi dari kelompok 1, ya. Ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, ya. Baiklah, tadi kelompok 1 sudah tampil ke depan membawakan hasil diskusinya, dan sudah ada juga dari kelompok 2 yang menanggapi. Ya, kedepannya Ibu minta nanti kelompok yang lain juga ikut menanggapi, ya, biar diskusi kita itu hidup. Ya, jangan hanya satu kelompok saja. Di sini kan ada 6 kelompok, lagi 5 kelompok. Nanti kedepannya harus bisa memberikan atau menambahkan. Ya, ya. Nah, sekarang giliran dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan ke depan untuk membawakan atau menyajikan hasil diskusinya. Silakan.
teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Kalarisa Ayuri dan teman saya. Kenalkan, nama saya Niputu Kirana Dewi. Kenalkan, nama saya Niputu Sintama Dewi. Perkenalkan, nama saya Igede Denis Katangar Putra. Perkenalkan, nama saya Pandai Ketusani Putra Anugrah. Nah, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Denis. Contoh manusia sebagai makhluk sosial, jawabannya akan dibacakan oleh Sandi. Jadi jawabannya adalah 1. Adanya pembagian tugas dalam kegiatan bergotong royong tersebut. 2. Adanya kerjasama yang baik dalam kegiatan gotong royong. 3. Adanya interaksi sosial dalam hubungan dengan manusia lain. 4. Saling berhubungan dengan terkaitannya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Cynthia. Pertanyaan kedua, ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang moral. Jawabannya dibacakan dengan salah. Baik, jawaban nomor 2. 1. Melakukan aktivitas untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur. 2. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. 3. Cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan pribadi. 4. Melakukan tindakan rasional. Sekian presentasi singkat yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan mohon dituntaikan. Silakan anak-anak kelompok lain, ada yang ingin menyatakan pendapatnya atau ingin menambahkan, silakan. Ya, dari kelompok. Ya, dari kelompok 3 ya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Frankia Denika akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa untuk mendapatkan penghasilan dilakukan dengan aktivitas yang jujur? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan mendiskusikan dengan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban pertanyaan dari kelompok 3 adalah maksud melakukan aktivitas untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur adalah dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mengendalikan diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Apakah bisa diterima? Bagaimana kelompok 3 bisa diterima? Jawaban dari kelompok 2 bisa diterima ya. Kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak. Tidak ada yang menanggapi. Ya, kalau tidak ada yang menanggapi, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya ya. Dua kelompok sekarang yang ke depan persilakan kepada kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan, kelompok yang lainnya nanti menanggapi ya. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi saya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Nama saya Igusti Putuhari Dharma Sastra Yudhuna. Perkenalkan, nama saya Iko Mangadega Saputra. Perkenalkan, nama saya Ruman Priyadya Putra. Perkenalkan, nama saya Rima Dian Sadarsini. Perkenalkan, nama saya Rima Dari. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama akan dibacakan oleh Malam. Soal nomor 1 adalah contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah. Jawaban nomor 1 akan dijawab kemarin. Jawabannya adalah 1. Adanya interaksi dari sekelompok orang yang sedang bergotong royong. 2. Tujuan dari sekelompok orang tersebut yaitu mendapatkan kebersihan lingkungan dan kenyamanan lingkungan. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Nusantara. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang paling berat. Jawabannya akan dibacakan oleh Elsa. 1. Manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan cara yang jujur. 2. Seseorang yang selalu bekerja keras dapat memenuhi kebutuhannya. 3. Memilih suatu kegiatan atau aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Silakan kepada kelompok lain. Kalau ada yang menanggapi, ya dari kelompok 4. Silakan. Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewa Budi Arya dan diterima perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin memberikan satu pertanyaan. Mengapa kegiatan gotong royong dapat meningkatkan kebersamaan? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena saat kita bergotong royong, kita dapat bersama-sama, maka akan tercipta suatu hubungan yang erat, saling menghargai antara sesama anggota masyarakat. Bisa diterima jawabannya? Bisa diterima? Bisa. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Tidak? Tidak. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kepada anak-anak kelompok 3, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Masih tetap semangat ya? Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kelompok 4. Kelompok 4 silakan ke depan untuk membawakan hasil diskusinya. Kelompok lain ingat menambahkan atau memberikan tanggapannya ya. Silakan kelompok 4. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum saya memulai, izinkan saya dan teman saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rikade Aninduli. Perkenalkan, nama saya Nurita Cahyani. Perkenalkan, nama saya Nugede Putri Awi Sartayani. Perkenalkan, nama saya Dewa Budi Arya dan diterima. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Dima. Contoh manusia sebagai makhluk sosial. Jawaban akan dibacakan oleh Widuri.
Jawabannya adalah pertama, dalam kegiatan bergotong royong tersebut tidak hanya dilakukan 1-2 orang. Kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan, dan yang ketiga adanya interaksi atau berbicara satu sama lain. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Putri. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah: yang pertama, tindakan pemenuhan kebutuhannya fokus pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, manusia dalam memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga, cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kepada kelompok lain. Mohon kalau ada yang ditanyakan atau menambahkan, itu persilakan. Atau ingin menambahkan jawaban dari kelompok 4. Ya. Saya ingin menambahkan pertanyaan nomor pertama. Jadi, pertanyaan nomor pertama itu contoh manusia sebagai makhluk sosial. Maaf. Penjelasannya mungkin bisa ditambahkan sering berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan sosial. Itu bisa ditambahkan. Ya, diterima masukan dari kelompok 2. Terima kasih Kaila atas masukannya untuk kelompok 4. Ya. Dari kelompok lain ada? Tidak ada? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, terima kasih anak-anak kelompok 4. Silahkan kembali ke tempat duduknya ya. Ibu lanjutkan dengan kelompok 5. Kelompoknya Nova ya? Kelompok 5. Oh, Cantika. Ya, silakan. Cantika silakan ke depan bersama teman-temannya. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil KPD yang sudah kami diskusikan. Sebelum presentasi tentang hasil, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputri Candika Armada Putri. Perkenalkan, nama saya Nilena Putra Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rita Ciyani. Perkenalkan, nama saya Kadana Bayangan. Baik, soal nomor 1 akan dijelaskan dan dibacakan oleh Hakim. Yang nomor 1, contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah: yang pertama, dengan bekerja bersama-sama, kegiatan gotong royong cepat diselesaikan dan dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Yang ketiga, gotong royong dilakukan atas kesadaran masing-masing individu. Baik, dilanjutkan oleh dan dibacakan nomor 2 oleh Arya. Nomor 2, ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah: 1. Dalam tindakannya untuk memenuhi kebutuhan selalu mempertimbangkan faktor moral. 2. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Baik, apakah dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok 6 ya. Apa maksudnya dalam memenuhi kebutuhan selalu mempertimbangkan faktor atau nilai moral? Terima kasih atas pertanyaan
semuanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok untuk diskusikan dulu. Baik, sebelumnya kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jawabannya adalah pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bagaimana kelompok 6? Atas jawaban dari temannya, apakah bisa diterima? Bisa. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Terima kasih kepada anak-anak kelompok 5. Ibu persilakan untuk duduk kembali. Nah, baiklah, sekarang tinggal satu kelompok lagi, kelompok 6. Ya, kelompok 6 silahkan ke depan untuk membawakan atau membacakan hasil diskusinya. Dan kelompok lain, 5 kelompok ini yang menanggapi ataupun menambahkan. Ya, silakan anak-anak kelompok 6. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Indra Gunawan. Perkenalkan, saya Diputukan Maheswari. Perkenalkan, saya Diputukan Teteramita. Perkenalkan, saya Imadeni Pamahendra. Perkenalkan, saya Imadeni Fadila di bawah. Soal pertama, contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah. Jawaban akan dijawab oleh Diva. Jawabannya, 1. Manusia tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain. 2. Bergotong royong adalah kegiatan yang menggambarkan adanya kerjasama antar individu. 3. Sekelompok orang bekerja tanpa adanya paksaan dari orang lain. Soal kedua akan dibagikan oleh Fanya. Soal yang kedua, ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Dijawab oleh jawabannya adalah 1. Cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. 2. Manusia terus berusaha bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Dalam pemenuhan kebutuhannya dengan cara yang positif. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain, apakah ada tanggapan? Ya, dari kelompok 5. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok 5 akan memberikan masukan atau tambahan tentang pengertian manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia juga memiliki akal dan pikiran untuk menciptakan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, itu masukan dari kelompok 5. Bagaimana anak-anak di kelompok 6? Bisa menerima? Bisa menerima masukan dari kelompok 5. Ya, terima kasih. Dari kelompok 5 sudah memberikan masukannya untuk mendapatkan jawaban dari atau hasil diskusi dari kelompok 6. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, silakan balik ke tempat duduk ya.
terima kasih anak-anak, kalian sudah dapat membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan cukup baik. Nah, kedepannya Ibu tetap ingatkan, kalau ada teman yang presentasi, tolong diperhatikan dan juga berikan masukan atau berikan tanggapannya, ya, biar diskusi kita lebih ramai, lebih hidup lagi, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi mengevaluasi jawaban kalian itu sudah semua Ibu anggap sudah bagus, ya. Ibu hanya menekankan saja, hanya menguatkan saja apa yang ada pada tayangan atau yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut berdasarkan tayangan video media apa model apa misal pada semua kelompok sudah dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan tetap semangat, ya. Nah, di tahap ini Ibu hanya sekedar menguatkan saja dari hasil kalian itu sudah semua bagus, ya. Nah, apa yang ada pada pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi, di sana kelihatan atau disebutkan contoh manusia sebagai makhluk sosial, ya. Contoh sebagai makhluk sosial kan, ya KPD-nya. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Adanya interaksi antara satu orang dengan orang yang lain dalam satu kelompok. Kemudian adanya komunikasi antara orang-orang yang ada di dalam suatu kelompok, dan kemudian adanya tujuan mungkin yang ingin dicapai dengan melakukan tindakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, ya. Nah, itu contoh dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua, soal yang kedua yaitu ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, yang pertama itu manusia di dalam memenuhi kebutuhannya dengan melakukan aktivitas sehingga mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan yang didapatkan itu didapatkan dengan cara yang jujur, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang negatif, artinya mendapatkan penghasilan tersebut dengan cara menipu, kemudian disebutkan di sana ada korupsi, ya, atau hal-hal negatif yang lainnya. Ya, Ibu hanya menguatkan saja, hanya menambahkan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Sudah bagus, ya, hasil diskusi yang kalian buat ke kelompok. Dan Ibu tadi lihat kalian sudah bekerja sama di dalam kelompok itu, sudah semua saling membagi tugas. Ya, itu yang Ibu mau, karena ini hasil kelompok tidak hanya dikerjakan oleh satu orang saja, ya. Dan terima kasih lagi sekali kepada anak-anak. Sudah, berarti anak-anak sudah memperhatikan atau menyimak apa yang ditayangkan dalam video tadi, ya. Dan ya, nah sekarang setelah selesai berdiskusi, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang materi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Kaila. Di sana ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama apa? Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Kalau makhluk sosial itu artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, dia tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kemudian sebagai makhluk sosial, manusia juga perlu berinteraksi, ya, dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang disebut dengan makhluk
sosial. Ciri-cirinya sudah kalian sebutkan tadi. Contohnya juga sudah, ya. Yang kedua, yang Ibu simpulkan itu manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Artinya di dalam pemenuhan kebutuhannya itu dilakukan dengan cara-cara yang jujur, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau sesuai dengan aturan-aturan dan tidak merugikan orang lain. Karena kan ada dia mendapatkan penghasilan dengan cara merugikan orang lain, misalnya dengan menipu, ya, dia mencuri, ya, itu bukan mencerminkan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, kira-kira itu yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini, ya. Sekarang kasih. Nah, sebagai langkah selanjutnya, tadi kalian sudah di awal pembelajaran kalian sudah mengerjakan soal-soal pretest, ya. Sekarang Ibu ingin mengetahui setelah kalian belajar nih, setelah kalian belajar, Ibu ingin mengetahui kalian dengan memberikan post test. Link sudah Ibu bagikan di grup WA, grup kelasnya. Silakan dikeluarkan di HP-nya. Boleh saya ngomong, Mister? Ya, silakan. Anak-anak dibuka ini kemudian diisi linknya. Nah, tujuannya Ibu ingin mengetahui setelah kalian belajar itu bagaimana hasil yang kalian capai, ya. Lebih cepat menjawabnya karena kalian sudah belajar. Tadi di awal mungkin masih agak ragu-ragu, ya. Ini biasanya cepat, ya. Sudah selesai? Ya. Ya, ya. Sudah semua, ya? Sudah semua. Silakan kalian nanti lihat skornya, ya. Apakah ada perubahan dari proses ke post test itu? Pasti ada perubahan, ya. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang masukkan lagi HP-nya. Ya, silakan anak-anak kembali ke tempatnya, ya. Silakan boleh bergabung dengan teman yang lainnya. Ya. Udah, jangan ikut, ya. Tasnya ditaruh dulu, ya. Tasnya ditaruh dulu. Tasnya ditaruh dulu, ya. Bang Tri, halo, tasnya
ibu ketahui dari anak-anak? Sudah mulai bukan? Berefleksi sebentar bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Apakah sedih ataukah bahagia? Berarti kalian sudah menyimak dan mengerti apa yang ibu tadi tayangkan melalui video, kemudian melalui penjelasan dan diskusi. Berarti senang semua ya? Terima kasih. Nah, ibu sekedar info untuk pelajaran selanjutnya, nanti kalian silahkan pelajari mengenai sosialisasi. Ya, silahkan nanti belajar di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa, dan anak-anak ibu silakan untuk berdiri. Sebelum melakukan istirahat, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan.